Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dan teman kelompok saya, karena masih diberi kesehatan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dan tak lupa saya kirimkan junjungan salam kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa saya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh akan teknologi dan ilmu saat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya Mia Marcelina dengan teman saya yaitu Rina Cakrabuana akan menjelaskan tentang pengaruh dan mitigasi bencana Gunung Merapi di Yogyakarta. Sebelum itu saya akan membahas tentang bagaimana sejarah gunung meletus. Sejarah letusan Gunung Merapi dimulai cetak sejak tahun 1768. Namun demikian, sejarah kronologi letusan yang lebih rinci baru ada pada akhir abad 19. Ada kecenderungan bahwa pada abad 20 letusan lebih sering dibanding 19. Hal ini dapat terjadi karena pencatatan suatu peristiwa pada abad 20 relatif lebih rinci dibanding 19. Nah, selama abad 19 terjadi sekitar 20 letusan, yaitu berarti interval letusan Merapi secara rata-rata 5 tahun sekali. Nah, pada tahun 1872 yang dianggap sebagai letusan terakhir dan terbesar pada abad 19 dan 20 telah menghasilkan kawah masjid dan lama dan berdiameter sekitar 480 hingga 600 meter. Nah, selanjutnya yaitu Gunung Merapi merupakan gunung api muda di Yogyakarta. Beberapa tulisan sebelumnya menyebutkan bahwa sebelum ada Merapi telah lebih dahulu yaitu Gunung Bibi dengan ketinggian 2025 meter. Lalu, namun demikian tidak diketahui apakah saat itu aktivitas vulkanik berlangsung di Gunung Bibi. Lalu ada pengujian dilakukan oleh Gunung Bibi yang mempunyai umur sekitar 400.000 tahun. Merapi lebih muda dari 400.000 tahun setelah terbentuknya Gunung Merapi. Gunung Bibi tertimbun sebagian sehingga saat ini hanya kelihatan sebagian puncaknya. Periode berikutnya yaitu pembentukan Bukit Turgo dan Pelawang sebagai awal lahirnya Gunung Merapi. Kedua bukit mendominasi morfologi lereng selatan Gunung Merapi. Pada evaluasi yang lebih tinggi lagi, terdapat satuan lava yaitu Bukit Gajah Mangkur, Pusung London, dan Batu Lawang yang terdapat di lereng bagian atas di tubuh Merapi. Selanjutnya yaitu diperkirakan bahwa pada puncak Merapi yang ada di atas Pasar Bubar baru terbentuk mulai sekitar 2000 tahun lalu. Dengan demikian jelas bahwa tubuh Gunung Merapi semakin lama semakin tinggi dan proses bertambahnya tinggi dengan cepat nampak baru beberapa ribu tahun lalu. Nah, selanjutnya itu pada tubuh Gunung Merapi tentu ada kawah aktif Merapi yang berubah-ubah pada waktu ke waktu sesuai dengan letusan yang terjadi. Selanjutnya kita bahas tentang konsep Gunung Merapi. Sebelumnya dijelaskan itu Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Jawa, yaitu khususnya Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Riwayatnya kerap dikaitkan dengan cerita rakyat, mitologi Jawa, dan bahkan masih dipercaya oleh bagian orang hingga saat ini. Gunung Merapi memiliki tipe-tipe letusan unik, yaitu pembentukan kubah lava. Bila terjadi guguran kubah lava diikuti awan panas guguran, disebut erupsi atau letusan tipe Merapi. Letusan tipe Merapi telah diakui dunia sebagai salah satu tipe letusan gunung api. Nah, selanjutnya pada
Gunung Merapi yaitu memiliki energi letusan. Gunung api dinyatakan sebagai satuan volume erupsi indeks atau V. Energi letusan Gunung Merapi rata-rata V2. Letusan terbesar yang pernah tercatat berkisar VEI 3-4 setara letusan gunung pada tahun 2010. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji tentang penyebab letusan Gunung Merapi. Penyebab letusan Gunung Merapi sendiri adalah karena terjadinya magma yang berkumpul di dapur magma yang terletak di bawah Gunung Merapi sudah penuh dan akhirnya terdorong keluar dari Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi bisa menyebabkan rusaknya permukiman, pertanian penduduk. Bahkan letusan Gunung Merapi juga menyebabkan pencemaran udara sehingga merusak alam. Nah, berikut adalah bagaimana dampak terjadinya letusan Gunung Merapi. Yang pertama yaitu peningkatan gempa vulkanik. Menyebabkan gunung meletus adalah karena peningkatan gempa vulkanik yang terjadi. Gempa vulkanik sendiri adalah gempa bumi yang akibat dari letusan Gunung Merapi atau vulkanisme gunung api. Selanjutnya yaitu gempa tektonik pada lapisan bumi, yaitu pergerakan lempeng tektonik yang terjadi pada lapisan bumi, pergerakan tektonik yang terjadi pada struktur lapisan bumi di bawahnya. Nah, selanjutnya yaitu terjadi deformasi badan gunung. Deformasi badan gunung sendiri adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik sehingga menyebabkan struktur lapisan batuan gunung yang dapat mempengaruhi bagian dalam seperti dapur magma menjadi tersumbat, akhirnya deformasi bantuan penyusutan gunung. Selanjutnya yaitu adalah lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan, di mana lempeng bumi yang saling berdesakan atau saling berhimpit satu sama lain akan menyebabkan tekanan yang besar dan dorongan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik lainnya. Nah, selanjutnya adanya tekanan yang sangat tinggi, yaitu menyebabkan tekanan yang sangat tinggi itu menyebabkan dorongan cairan magma yang bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah dan keluar. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik gunung api. Dari sistem vulkanis itu sendiri ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi perilaku erupsi. Salah satunya itu sifat magma termasuk komposisi kimia, kekentalan kandungan gas dan air. Yang kedua itu struktur dan dimensi pipa saluran magma. Dan ketiga yaitu posisi serta volume kantong magma yang menentukan besarnya pasokan. Besarnya suplai magma dari zona yang lebih dalam adalah motor utama dari aktivitas vulkanis yang dapat membuat sistem vulkanis berjalan. Nah, suplai magma Merapi dari kedalaman terkait dengan sistem tektonik yaitu subduksi oleh tumbukan antar lempeng samudra Indo dengan Australia dan lempeng benua Asia dengan Eropa, Asia dalam zona subduksi itu sendiri. Nah, erupsi Merapi terjadi relatif sering. Hal ini ditenggarai karena faktor geometri interval sistem vulkanis. Dari data kegempaan Merapi tahun 91 yang kaya gempa vulkanik dari berbagai jenis terlihat bahwa distribusi gempa Merapi lateral tidak jauh dari garis vertikal puncak Merapi ke bawah dan tidak tersebar luas. Mengapa tidak tersebar luas? Pada kedalaman 1,5 hingga 2 km di bawah puncak tidak dijumpai adanya hipocenter gempa. Demikian pula dengan kedalaman lebih dari 5 km. Adapun alat ukur gempa yaitu ditinjau dari pemantauan instrumental, yaitu pemantauan gunung api menggunakan peralatan teknologi seperti pemantauan gempa gunung api. Selanjutnya yaitu adalah pemantauan temperatur suhu atau gas gunung api, terutama gas dari magma seperti CO2 dan SO2. Nah, yang keluar melalui rekahan di dalam atau di sekitar kawah aktif. Selanjutnya yaitu ada pemantauan deformasi, yaitu memantau perubahan tubuh gunung mengembang, merekrut atau
atau tetap, utamanya pada bagian gunung api sekitar puncak kawah. Selanjutnya adalah pemantauan visual atau pemandangan mata, dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk puncak atau kawah, kubah dan asap, seperti dilihat dari warna dan ketebalannya yang keluar dari kawah aktif tersebut. Selanjutnya itu bagaimana manajemen bencana Gunung Merapi. Manajemen bencana merupakan suatu langkah penting pastinya yang saat kita menghadapi ancaman bencana. Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bentuk ancaman dari setiap gunung Merapi yang aktif. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang berada di Kabupaten Sleman di Provinsi Jawa Tengah atau Yogyakarta. Nah, sekitar 2 hingga 7 tahun dengan adanya ancaman erupsi Gunung Merapi ini dibutuhkan sebuah manajemen untuk menghadapi erupsi. Dengan kawasan rawan bencana yang semakin bertambah, maka resiko masyarakat terkena dampak erupsi Gunung Merapi pun akan semakin bertambah pula. Dengan begitu, untuk menghadapinya dilakukanlah oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana. Selanjutnya yaitu ada mitigasi bencana gunung api. Mitigasi bencana Gunung Merapi pun adalah bentuk timbunan di permukaan Gunung Merapi adalah bentuk timbunan atau kerucut lainnya di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan atau tempat munculnya bantuan lelehan magma rempah lepas gas yang berasal dari asal bumi. Menurut Nurjana dan kawan-kawan pada 2013 halaman 30. Dalam bukunya menjelaskan bahwa upaya mitigasi bencana gunung api ini terdiri atas pemantauan aktivitas Gunung Merapi, yang kedua yaitu tanggap darurat, ketiga yaitu pemetaan peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi, selanjutnya itu penyelidikan Gunung Merapi menggunakan metode geologi, geofisika, geokimia. Selanjutnya melakukan sosialisasi dengan petugas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat terutama yang tinggal daerah Gunung Merapi tersebut. Selanjutnya itu adalah mitigasi struktural. Mitigasi struktural itu sendiri dengan upaya BPD Sleman melakukan pembangunan rumah sesuai dengan standar kawasan rawan bencana yang bekerja sama dengan tim Rekompak di bawah koordinasi Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, sedangkan dengan mitigasi non struktural yaitu tidak berbeda dengan mitigasi struktural dalam kegiatan pemantauan pengamatan status Gunung Merapi, BPBD Sleman berkoordinasi dengan BPPTK, BMKG dan WSSO yaitu dengan mengkoordinasikan instansi terkait dengan baik dari Pemkab pemerintah Kabupaten Sleman yaitu dengan posko utama, Pakem, posko kecamatan, kantor desa dan lain-lainnya. BPBD dibantu dengan komunitas tempat. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui program desa tangguh bencana. Pelaksanaannya hasil kerjasama atas pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana pada stakeholder yang membentuk tim pengurangan risiko bencana tingkat dusun. Berikutnya itu tingkat PRB, tingkat risiko rawan bencana, tingkat susun yang difasilitasi oleh BPBD Sleman dan swasta. Sekian dari saya. Jika saya ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.